Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas chapter terakhir dari sebuah buku yang berjudul Making Number Talks Matter. Topik yang akan kita bahas adalah Moving Forward. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sefira Rosana. Number Talks. Number Talks menawarkan ruang khusus bagi ide para siswa dan kita guru yang senang dengan kejutan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena di sini para siswa dapat berbagi ide dan gagasan mereka dengan bebas. Apabila kita menggunakan number talks atau membawanya pada metode pembelajaran kita minimal 15 menit ke dalam sebuah instruksi, ini akan semakin menumbuhkan banyak ide-ide matematika dari para siswa kita yang akan mendorong proses pembelajaran baru. Apabila kita bergeser dari cara mengajar kita yang tradisional ke cara mengajar kita apa yang dilakukan, hal ini akan mendorong siswa kita untuk berpikir dengan cara sendiri. Mengajar para siswa berlatih untuk mengajukan pertanyaan atau sebuah permasalahan. Hal ini pula yang akan membuat siswa kita berlatih untuk memecahkan masalah tersebut. Dan apabila kita sebagai guru menampung semua ide-ide mereka dan memberikan feedback positif, hal ini akan menciptakan suatu nuansa di dalam ruang kelas kita yang akan mengubahnya menjadi suasana kelas yang nyaman. Oke, mari kita dengar beberapa siswa dan guru yang akan berbagi pengalaman mereka tentang number talks. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Febrian. Hari ini saya akan membagikan beberapa pengalaman guru yang telah menggunakan number talk. Donna, salah seorang instruktur matematika di Universitas Alabama yang berada di Birmingham, ia menyampaikan dibutuhkan sebuah kekuatan matematika yang lebih produktif untuk menemukan strategi dan mengujinya daripada hanya menghafal prosedur. Ia percaya bahwa number talk sangat ampuh, tanpa rasa sakit, dan cara yang bebas ancaman ketika mengeksplorasi matematika, di mana siswa dapat membicarakan matematika dengan lebih bernalar, hal yang dapat membuat pemahaman mereka mengenai angka lebih berkembang. Selanjutnya, ada seorang guru yang bernama Tara di Meksiko. Tara menyampaikan bahwa siswa pada awalnya cemas dan gugup ketika menyelesaikan number talk. Tetapi keterampilan mereka perlahan-lahan berkembang dan mereka mulai memahami strategi teman-teman mereka, akhirnya mengadopsi metode yang paling efisien. Bagi siswa di kelasnya, number talk berfungsi sebagai jalan untuk mendiskusikan apa itu matematika, bagaimana mereka dapat berkomunikasi dalam matematika, dan bagaimana mereka dapat belajar dari satu sama lain untuk membangun pemahaman mereka tentang konsep matematika. Selanjutnya ada Debbie, salah seorang instruktur matematika juga yang berada di Washington. Debbie menemukan, meski dengan latar belakang dan tingkat kenyamanan siswa yang beragam terhadap matematika, ternyata siswanya dapat sama-sama terlibat dan tertantang ketika melakukan number talk. Tidak peduli seberapa sulitnya persoalan yang dihadapi, dia mengatakan sangat jarang ditemukan aktivitas matematika yang begitu efisien, yang dapat menarik perhatian siswa dan juga mematahkan keyakinan siswa terhadap pernyataan bahwa kemampuan mengulang yang mengesankan secara akurat dan efektif merupakan bentuk pembelajaran matematika yang berkualitas tinggi. Siswa dan pendidik, keduanya akan tumbuh pesat ketika keyakinan tersebut benar-benar ditantang. Itu adalah beberapa pengalaman yang telah dirasakan oleh guru ketika menggunakan number talk. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mira. Kali ini saya akan share bagaimana pengalaman para guru saat menggunakan number talk. Javier adalah seorang guru di Santa Clara Valley, California
Awalnya Xavier mengajar matematika dengan cara tradisional, tetapi setelah menggunakan number talk, dia mengetahui bagaimana orang lain dapat memikirkan cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Dia merasa dapat membuat semua menjadi lebih sederhana dan dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya, Lisa adalah seorang guru juga di grade 7 dan 8. Lisa mulai menggunakan number talk di kelasnya dan ternyata ini menjadi kegiatan favorit di kelasnya. Saat mereka masuk kelas dan sebelum kegiatan belajar dimulai, hal pertama yang mereka tanyakan adalah kapan kita akan melakukan number talk. Hal yang luar biasa saat mendengarkan murid-muridnya menggunakan cara yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga membuat murid-murid takjub dengan banyaknya cara dalam menyelesaikan masalah. Nah, Andy adalah seorang guru juga di San Francisco Bay Area. Bagi Andy, number talk telah menunjukkan cara baru dalam memikirkan masalah, dan dia juga merasa kagum dengan kemampuan otaknya. Awalnya dia mengajarkan matematika dengan cara tradisional. Begitu dia mengetahui number talk dengan pandangan yang berbeda, dia merasa kagum karena dia bisa berpikir bahwa 5% dari $100 adalah $5. Jadi 5% dari $200 adalah $10. Demikian. Halo, Assalamualaikum. Saya Novilia dari kelompok 11. Saya ingin menyampaikan pendapat tentang beberapa orang guru berkaitan dengan kegiatan number talks yang dilaksanakan pada kelasnya masing-masing. Yang pertama adalah Mark. Mark ini adalah guru kelas 6 dari Washington. Mark menyampaikan kalimat yang singkat namun menyatakan keterpesonaannya akan penggunaan number talk di kelasnya. Mark menyatakan sangat luar biasa mendapati beberapa siswa ELL, English Language Learners, yaitu anak-anak atau siswa yang English bukan merupakan bahasa sehari-hari, jadi mereka masih belajar bahasa Inggris secara untuk penggunaan instruksi sehari-hari. Nah, siswa-siswa ILL ini hanya dalam waktu kurun 1 minggu mereka sudah mau membagi pendapat dan idenya melalui kegiatan number talks. Mark merasakan hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah Melissa. Melissa adalah seorang guru dari sebuah SMA di Los Angeles, California. Melissa menyatakan pada awal tahun ajaran, siswa berjuang untuk dapat menjelaskan pemikiran mereka hanya dengan kata-kata saja. Banyak siswa yang meminta untuk menuliskan saja jalan pemikiran mereka di papan tulis. Namun, dengan meminta mereka untuk hanya menggunakan bahasa komunikasi verbal, mereka dapat membentuk pemikiran mereka secara lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kemampuan mereka dalam menjelaskan mulai berkembang. Begitu pula dengan kepercayaan diri mereka. Para siswa pun juga menjadi pendengar yang lebih baik. Mereka kelihatan termotivasi untuk mendengarkan satu sama lain. Bukan hanya karena mereka harus saling mendengarkan, tapi juga karena mereka merasa tertarik dengan metode dari siswa lain. Pada akhirnya, kemampuan number sense para siswa berkembang. Perkembangan ini diamati sejak sebelum kelas melakukan kegiatan number talk. Para siswa menjadi lebih efisien dalam melakukan mental aritmatika. Hal ini berkat number talks. Tugas-tugas geometri pun mendapatkan imbasnya, karena penggunaan metode yang beragam telah menjadi budaya. Siswa menjadi lebih tekun dalam menyampaikan metode mereka. Number Talks benar-benar telah menciptakan sebuah budaya kelas yang nyaman dalam membagi ide, mendengarkan satu sama lain, dan menjadi pemikir matematika yang lebih fleksibel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri. Saya akan menyampaikan pengalaman beberapa guru ketika menggunakan number talks. Pertama, Suzy. Suzy merupakan salah satu guru dari Washington. Menurut Suzy, dia melihat sebagian besar siswanya tertarik dengan cara belajar saling berbagi ide. Dia
menggunakan number talks. Siswa memiliki usaha yang kuat untuk menyelesaikan masalah daripada langsung minta bantuan. Siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis dalam number talks pada pelajaran lainnya seperti menganalisa buku yang dibaca, eksperimen sains, dan tulisan mereka. Demikianlah pengalaman beberapa guru tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman beberapa guru dan siswa, memulai number talks akan jauh lebih mudah karena dianggap lebih efisien. Para siswa pun merasa semakin percaya diri dan merasa aman untuk berbagi ide atau gagasan mereka. Semoga kita dapat mengaplikasikan kegiatan ini dalam pembelajaran kita di kehidupan sehari-hari. Tetap semangat para teacher. Salam dari kami kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk menutup pembahasan kami pada chapter ke-11, kami telah melakukan apa itu yang disebut dengan number talk. Dan kami pun telah membincang berapakah 18 dikali 5. Dari perbincangan yang kami lakukan, ada beberapa strategi yang kami terapkan untuk memecahkan persoalan ini. Yang pertama, kita menerapkan membagi dan melipat gandakan. Kita bagi dengan 2, kemudian kita lipat gandakan 5 dengan dikalikan 2. Hasilnya adalah 9 dikalikan dengan 10. Ditemukan hasil akhirnya adalah 90. Jika cara ini kita visualkan, maka sebuah persegi panjang dengan ukuran 18 dikalikan dengan 5, kita bagi 18 tersebut tepat di tengah, menghasilkan 9 dan 9. Kemudian kita coba melipat gandakan pada bagian 5, sehingga persegi panjang tersebut akan memanjang ke bawah, yaitu terlipat gandakan 5 dengan 5. Di sini menjadi 9. Maka hasil akhirnya bisa kita tentukan dengan cara 10 dikalikan 9. Dan cara kedua yang kami diskusikan yaitu dengan menerapkan sifat distributif. Distributif yang pertama yang kita gunakan adalah penjumlahan, di mana 18 dikali 5 hasilnya bisa kita tentukan dengan cara memecah 18 menjadi 10 ditambah 8, kemudian dikalikan 5, lalu kita distributifkan 10 dengan 5 ditambah dengan 8 dikali 5. Hasilnya adalah 50 ditambah dengan 40 sama dengan 90. Jika kita visualkan, maka sebuah persegi panjang dengan ukuran 18 dikali 5, kita pecah 18 tersebut ke angka yang familiar untuk kita yaitu 10 dan 8. Sehingga persegi panjang ini akan terbagi luasnya menjadi dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Kita cari luas pada bagian pertama dengan cara 10 dikali 5 dan ditambahkan dengan luas pada bagian kedua yaitu 8 dikali 5. Hasilnya adalah 50 ditambah 40 sama dengan 90. Dan yang terakhir yaitu kita menerapkan sifat distributif pada pengurangan. Cara ini kita lakukan dengan cara 18 dikali 5 sama dengan, lagi-lagi kita pecah, 20 itu terbentuk dengan cara 20 dikurang 18 itu kita pecah menjadi 20 dikurang 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 20 dikali 5, kita gunakan sifat distributif kembali, yaitu 2 dikalikan 5 sama dengan 100 dikurangkan 10, hasilnya adalah 90. Jika cara ini kita visualkan, maka gambarnya akan seperti ini.
yaitu 18 dengan 5. Kemudian kita naikkan menjadi 20 ke angka familiar buat kita. Di sini 2, maka panjangnya menjadi 20. Kita cari luas keseluruhannya. Luas keseluruhan itu berarti 20 dikali 5, kemudian dikurangkan dengan luas kedua. Luas kedua ini yang ini, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 2 sama dengan 100 dikurangkan 10 ditemukan 90. Demikian hasil diskusi kami membincang bilangan hasil 18 dikali 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.